Nah ini kelapanya seabek-abek ini. Udah. Katanya ada kelapa yang berkhasiat bisa membantu pencegahan corona. Coba kita lihat kelapa yang bisa membantu pencegahan corona yang mana ya? Kata pemiliknya, kita nanti kenalan sama pemilik warungnya. Nah, kata pemilik warung kelapa muda ini, kelapanya sering disebut kelapa bibir merah. Bentuknya ya seperti kelapa pada umumnya. Cuman yang membedakan adalah, oh iya, jadi warna kulit dalam kelapanya warnanya lebih menyolok ya, warnanya pink. Jadi disebutlah kelapa bibir merah. Nah, Bang, yang membedakan kelapa bibir merah sama kelapa pada umumnya apa ya? Yang spesifiknya apa? Kelainan mungkin. Oh gitu. Tapi mungkin dalam sepohon kelapa ada salah satu atau salah duanya kelapa bibir merah? Tidak, memang kelapanya satu pohon itu kelapa merah. Oh, Cuma langka. siap. Assalamualaikum, channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita melakukan perjalanan, bukan perjalanan, tapi memang jelajah sore kita membawa kita ke suatu tempat. Tempatnya agak jauh dari rumah, ke arah selatan. Masih di Kabupaten Sigi. Tepatnya di desa Kota Rindeu kalau nggak salah. Nah, yang jelas ini arah selatan Kabupaten Sigi. Untuk channel Dedi. Channel Dedi Sapa Teman. Nah, kita akhirnya sampai di warung teman kita. Teman kita ini sudah kenal sebelum ini, ada di channel Inspirasi Dedi, Didit ID Channel. Kali ini kita membuat konten spesial ke abang ini. Dikenalin dulu bang, namanya siapa? Oke, nama saya Utam. Ya, saya kebetulan usaha jual kelapa muda. Ya, Siap. nah, Abang Utam ini, sebelum ini saya mengenalnya kreativitas bonsai kelapa. Tiba-tiba beralih profesi untuk dagang kelapa ini. Kenapa? ya, mungkin alasan pertama mungkin lihat peluang pasar lah. Siap. Ya, namanya kita harus hidup ini harus kreatif. Dimana ada peluang keuangan, pasar, manfaatkanlah momen. Iya. Kayak sekarang tuh lagi musim-musimnya sakit, yang orang bilang apa ini, corona Wah, apa. iya, saya lupa pakai masker. Ya, cocok lah. Jadi Sama. itu ya, membaca peluang. Ya, peluang usaha. Peluang usaha. Abang Utam ini salah seorang penggiat sosial media. Jadi beliau ini aktif di sosial media Facebook. Saya sempat lihat juga bang, abang ini sempat menjual nasi kuning Iya. malam hari. Itu apa juga itu? Peluang juga Iya, kah? peluang. Iseng atau apa? Ya, peluang. Ya, Coba. istilahnya saya terinspirasi jual nasi kuning kemarin. Ya, karena saya lihat banyak ya nasabah-nasabah yang dari desa ini kebanyakan cari-cari nasi kuning keluar. Nah, makanya saya cari tempat nasi kuning yang paling enak di seputaran kompleks sendiri. Iya. Yang masuk lorong, saya ambil, saya jualkan di depan. Ya, begitu. Oh, Nah, jadi boleh dibilang abang Utam Tangan kedua. sebagai ya boleh Ya, dibilang tangan tangan keduanya. kedua. Jadi yang membuat nasi kuningnya, dapur nasi kuningnya di tetangga-tetangga, Ya. abang Utam yang menjualkan gitu ya. Usaha jual kelapa muda, usaha warung nasi kuning, itu sudah dijalani. Wah, sebenarnya Bang Utam ini multi multi talent. Multi talenta. talenta juga iya.
Nah, kegiatan bonsai kelapa dulu, kenapa sudah pensiun? Bukan pensiun, maksudnya sudah berhenti dari sana. Ya istilahnya kita sekarang ini kan baca peluang pasar. Kebetulan kan ada namanya PPKM. Iya. Ya dan lain-lain lah. Apa aturan pemerintah. Jadi makanya masyarakat jadi sumpek. Jadi istilahnya masyarakat apa ya? Hobinya itu dari bunga dulu pindah lagi ke ini, pindah lagi ke ini. Nah, ini kan zamannya sekarang kan zaman penyakit ini, apa wabah, corona. Jadi ya saya sebagai ya orang-orang kreatif begini harus ya bukan juga manfaatkan toh istilahnya baca peluang pasar. Sekarang ini kan lagi butuh apa ya? Kelapa muda. Air kelapa kan sekarang ini sebagai ya obat tradisional lah. Air kelapa muda disebutnya sebagai obat tradisional. Kita lanjutkan. Kita ketemu salah seorang pelanggan Abang Utam. Mungkin pelanggan tetap di sini, tapi saya pikir kalau jarak dari rumah berarti tetanggaan sama Abang Utam. Dikenalin Bang, namanya siapa? Hendra Latopada. Hendra Latopada. Kalau nama belakangnya sudah tebal di sini. Jadi orang top di kawasan Sigi. Bang, air kelapa ini pengetahuan Bang Hendra, fungsinya apa? Ya, menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh. Imun. Memperkuat imun. Salah satu, terus ya buat kesehatan buat kita juga. Siap. Jadi air kelapa itu bermanfaat banyak. Iya. Ini menurut penelitian atau sudah pembuktian? Pembuktian. Abang Hendra sudah membuktikan itu? Sudah membuktikan. Siap. Salah satu pelanggan Abang Utam. Ternyata beliau sudah membuktikan bahwa manfaat air kelapa itu banyak. Salah satu atau salah duanya manfaatnya yang lain. Ya. Menghilangkan racun tadi sudah. Ya. Yang lainnya? Ya, segar lah buat badan kita. Segar buat badan. Berarti memang sudah dibuktikan Sudah dibuktikan. bahwa air kelapa bermanfaat. Bermanfaat sekali. Untuk kesempatan waktunya saya berterima kasih Abang Hendra Latopada. Sebelum ini kita sudah pernah juga menayangkan konten yang berhubungan dengan kelapa muda, tapi kali ini sama Abang Utam berbeda karena jenis kelapa yang disuguhkan ke kita juga beda. Bibir merah. Mohon dijelaskan lagi kelapa muda bibir merah itu asal usulnya dari mana? Istilahnya cuman tahu-tahu di YouTube dengan ya bicara-bicara orang yang alhamdulillah sudah sembuh dari penyakitnya lah begitu. Nah, makanya juga saya cari kelapa bibir merah keliling-keliling desa lah. Iya, itu kelapa bibir merah, kelapa apa jadinya? Maksudnya di setiap daerah ada kelapa yang jenis seperti itu. Ya, kalau saya tanya-tanya tadi tukang kebunnya, katanya itu olo alam ada sendiri lah. Saya tahu ya mungkin peninggalan orang tuanya lah karena kelapanya tadi sudah tua sekali. Nah, tadi juga ya Abang Utang sudah sempat cerita bahwa kelapa bibir merah itu dalam satu pohon ada kelapa bibir merah ya. Ya. Bukan dalam satu pohon. Dalam satu pohon itu dia semua kelapa bibir merah. Oh, berarti ada salah satu pohon yang memang biji kelapanya bibir merah. Siap. Jadi ya untuk harga juga dia ya agak lumayan. Siap. Beda dengan harga-harga kelapa biasa lah. Siap. Ternyata kelapa bibir merah itu spesifik. Manfaatnya juga mungkin lebih dari kelapa pada umumnya. Nah, kalau harganya, harga kelapa muda, saya sempat lihat juga ada labelnya 310.000. Ya, okay. Itu jenis kelapa apa itu? Nah, kalau yang 310.000 itu kelapa biasa. Nah, kan saya di sini ada berapa macam tipe kelapa yang memang betul-betul belum ada isi, airnya masih pakat untuk pengobatan katanya. Sorry, bahasanya agak sedikit asing. Pekat maksudnya. Pekat. Iya. Ya, jadi yang belum ada isinya masih muda sekali lah. Iya. Dan itu ada juga pembeli yang membeli kelapa yang masih pekat itu. Ya, alhamdulillah banyak. Nah, contoh yang sekarang ini yang tidak ada penciumannya, yang batuk, yang influenza dan lain-lain. Ya, carinya kelapa yang pakat airnya. Siap. Nah, kalau jenis yang kelapa bibir merah, harganya? Ya, kalau untuk saya pribadi, saya jualnya Rp8.000. Cuman kalau saya buka-buka tadi di harga kelapa bibir merah di luar kota Palu lah 25 sampai 35.000 per biji. Benar. Berarti
lebih sedikit mahal dari kelapa muda biasa ya. Kelapa muda bibir merah. Bang Utam, saya mau tanya lebih dalam, lebih dekat, lebih akrab nih. Modal usaha warung kelapa muda di awal, idenya, terus modalnya dari mana, berapaan, terus setiap harinya jam operasional gimana? Ya. Untuk kelapa muda ini pertama-tama saya dapatkan dengan teman-teman di warung kopi. Yep. Ngobrol-ngobrol, katanya air kelapa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ya yang sekarang lagi tren inilah. Iya. Ya, untuk menambah imun tubuh dan lain-lain. Nah, jadi saya terinspirasi dari situ. Saya lihat di kompleksku, di desaku tidak ada penjual air kelapa, saya coba-coba. Iya. Nah, kebetulan saya juga waktu di posisi itu lagi sakit. Iya, iya. Nah, Jadi setelah saya konsumsi air kelapa muda campur garam, madu, lemon, ya alhamdulillah saya sehat. Makanya saya termotivasi untuk menjual dan membantu untuk pengobatan lah begitu. iya. Niat yang mulia, Ya, bekerja, berusaha di warung kelapa muda sekaligus niatan membantu di masa-masa pandemi sekarang. Ya. Ya, untuk modal awal pertama ini ya modal nekat lah 100.000. Jadi beli kelapa, bayar setengah, tukang panyat dan lain-lain. Nanti saya jualan ada untung baru saya tutupi. Oh gitu. Jadi modal di awal tutup mata 100.000. 100.000. Alhamdulillah ya di luar perkiraan mungkin. Ya, Iya. alhamdulillah satu harinya tembus di 150 di hari pertama, 200 di hari kedua, naik sampai 300 biji di hari ketiga, begitu. Jadi rezeki memang tidak lari kemana gitu ya. Ya. Siap. Nah kalau ini tempat sangat strategis di Ya, depan pinggir jalan. masjid, di jalan apa namanya nih? Jalan Habib Muhammad, Habib Muhammad, jalan Desa Kota Rindau, Desa Kota Rindau, Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi. Nah memang ini warung sudah ada bangunannya ya, bangunannya semi permanen. Sudah sejak lama atau setelah Bang Utam punya ide untuk menjual kelapa muda? Ya warungnya ini ya sudah agak lama, 2 tahunan lah. Ya sudah banyak usaha lah dicoba di dalam. Iya. Ya lantaran mungkin pandemi harus kita pintar-pintar inspirasi atau buka peluang usaha yang cocok untuk pasar sekarang lah. Anak muda yang kreatif ya. Tidak berhenti. Nah, kalau tentang ini jam operasional, anak muda kan biasanya bangunnya jam 10 pagi hari ya. Bang Utam membagi waktunya seperti apa? Ya alhamdulillah mungkin pengaruh ya pemasukan bagus lah. Jadi ya mungkin ya masalah keuangan juga. Iya, benar. Jadi penghasilan ya lumayan bagus. Ya 6:30 lah sudah bangun. Awalnya dari biasa jam 9 bangun. Iya. Ya jadi biasa juga 6:30 bukan saya sendiri yang bangun. Konsumen yang toki pintu. Karena konsumennya belum mau minum air putih sebelum minum air kelapa, begitu. Jadi Bang Utam ini bisa dibilang sudah terkenal di seantero jalan raya ini, sekompleks ini ya. Ya. Siap. Nah, keuntungan yang pernah banyak, istilahnya cemen, pernah sampai berapa nih Bang? Ya, kalau satu harinya itu untuk bersih-bersihnya di luar modal itu sampai 250 satu hari lah. Alhamdulillah ya. Nah Bang, ini kan kalau sendirian, kalau tiba-tiba pelanggan datang bergerombol, Abang Utam kewalahan. Ya. Siapa yang bisa bantu? Ya biasanya juga, maksudnya ya alhamdulillah ada saja ya dibantu lah kita. Maksudnya nasabah juga saking buru-burunya dia minta nanti saya kupas sendiri. Oh gitu. Ya, jadi saya cuma siapkan parang lah. Jadi pengertian pelanggannya. Takutnya juga biasa tidak dapat, jadi langsung ambil, biasa tidak dikupas langsung naik di motor. Siap. Atau di mobil begitu kan. Nah, Abang Utam sudah merasa tercukupi kebutuhan sebagai anak muda nih. Ya, alhamdulillah untuk penghasilan sekarang alhamdulillah ya insya Allah begini terus lah atau naik terus ya. Doakan lah. Merasa sudah pas atau mau lebih lagi? Ya gimana ya?
Maunya sih lebih, cuman maksudnya kalau lebih tapi cobaannya berat, ya lebih baik di posisi begini barangkali saja dulu. Kesempatan dan waktunya Dedi Sapa Oke. Teman berterima kasih. Nah ini nih kendaraan operasional Abang Utam. Jadi ada motor gerobak. Ini ada bocil yang suka bantu-bantu. Mohon dikasih salam buat channelnya Om. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.